Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jumpa kembali dengan saya Imran Rosyadi. Sahabat-sahabat rahimakumullah, bagaimana kabarnya? Saya doakan para viewer, para pemirsa, para subscriber dari Ilmu dan Amal Channel dirahmati oleh Allah, diberikan rezeki yang longgar dan banyak sehingga dapat untuk pergi umroh dan berhaji. Sahabat-sahabat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dengan tema melihat kemuliaan antara sholat munfarid dan sholat jamaah di masjid. Sahabat-sahabat rahimakumullah, kita tahu bahwa sholat munfarid adalah sholat sendirian. Yang dimaksud sholat munfarid adalah sholat sendirian, dan yang dimaksud dengan sholat jamaah adalah sholat bersama-sama dengan imam, sholat bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam. Tempat afdolnya sholat berjamaah adalah di masjid, dan hampir dapat dipastikan bahwa ketika seseorang membahas tentang sholat jamaah, tentang apapun utamaannya dan sebagainya, itu adalah sholat jamaah yang dilaksanakan di masjid. Dan yang menjadi fokus pembicaraannya di sini adalah kaum laki-laki. Karena untuk wanita tidak ada perintah yang secara khusus agar para wanita muslimah itu melakukan sholat jamaah di masjid. Wanita yang paling utama adalah rumahnya. Jadi sholat wanita itu yang paling utama di rumahnya. Tetapi tidak ada larangan ketika ingin melakukan sholat jamaah bersama kaum laki-laki di masjid dengan syarat-syarat tertentu. Sahabat-sahabat rahimakumullah, kalau kita perhatikan dari semua segi, secara global maupun secara detail, sholat munfarid atau sholat sendiri itu memiliki nilai yang positif, nilai yang lebih dibandingkan sholat jamaah. Demikian juga sholat jamaah itu juga memiliki kemuliaan atau nilai lebih atau nilai positif dibandingkan sholat munfarid. Kita akan mencoba mencari tahu, membahas atau mengulik ya. Kita akan mencari tahu nilai positifnya yang ada pada sholat munfarid dibandingkan dengan sholat jamaah. Yang pertama, sholat munfarid atau sholat sendirian itu lebih fleksibel dalam segala hal. Dari segi tempat, bisa di rumah, di pasar, atau bahkan di ruangannya, di ruangan kamarnya atau di ruang kerjanya. Kemudian dari segi waktunya kapan saja, mau awal waktu atau akhir waktu, maka orang yang sholat munfarid itu bebas menentukan.
yang menjadi ketentuan paling-paling yang penting masih dalam rentang waktu sholat. Misalnya untuk sholat zuhur bisa dilaksanakan sampai menjelang sholat asar, waktu sholat asar. Nah, sehingga kelebihan ini apabila ada orang yang pekerjaannya banyak, mungkin dia dengan sholat munfarid itu merasa lebih nyaman. Kenapa? Karena waktu yang digunakan untuk sholat hanya sedikit. Bisa di akhir waktu setelah selesai pekerjaannya, seperti itu. Nah, berbeda dengan sholat jamaah. Sholat jamaah kurang memiliki fleksibilitas, atau dengan kata lain, sholat jamaah agak kaku, kurang fleksibel. Kenapa demikian? Pertama, tempatnya harus di masjid atau musola. Ya, kalau orang sholat munfarid mungkin di kamarnya langsung ambil wudhu, langsung sholat di situ. Tapi untuk orang jamaah tidak, sholat jamaah tidak. Dia atau kita atau siapa saja harus keluar dari rumah menuju ke tempat sholat, mau masjid ataupun musola. Kemudian waktunya pun relatif tidak bisa memilih, karena umumnya sholat jamaah di masjid itu di awal waktu. Maka orang yang memilih sholat jamaah harus meninggalkan pekerjaannya, selesai atau tidak selesai, kemudian mendatangi tempat sholat. Nah, ini untuk orang yang sholat jamaah. Jadi kurang, fleksibilitinya kurang, cenderung kaku, karena pelaksanaannya di masjid dan umumnya dilakukan pada awal waktu. Kepositifan yang kedua dari sholat munfarid adalah seenak gue. Maksudnya apa ini seenak gue? Maksudnya adalah orang yang melakukan sholat munfarid itu bebas, bisa mengatur dirinya sendiri, mau sholatnya lama atau cepat. Mungkin kalau waktunya longgar, dia punya banyak hafalan, ya, dia mungkin lama, ambil waktu yang lama. Tetapi kalau pekerjaannya mepet, waktunya sedikit, maka dia bisa mempercepat sholatnya, tergantung moodnya saja, begitu. Jadi keuntungannya, kepositifannya itu seenak gue. Seenak gue. Jadi dia mengatur sendiri apakah mau sholat lama ataupun cepat. Berbeda dengan sholat jamaah. Sholat jamaah nggak bisa seperti itu. Kalau pas dapat imam yang panjang bacaannya, gerakannya mungkin tumaninahnya agak lama, maka makmum harus bisa menahan, harus sabar. Tidak bisa kok terus mendahului imam, tidak boleh. Jamaahnya dia batal kalau mendahului imam, pahalanya terutama, ya nggak bisa seperti itu. Demikian juga kalau dia mendapatkan imam yang kebetulan lebih cepat dari kebiasaan dia sholat, maka makmum harus bisa menyesuaikan diri. Kan nggak lucu ya, misalnya imam sudah rukuk, sujud, makmumnya masih berdiri karena ingin lama berdirinya. Tidak bisa makmum yang seperti ini. Makmum harus mengikuti imam, maka dia juga harus mengikuti imam. Kalau imamnya sudah rukuk, ya dia harus segera rukuk. Kalau imamnya sujud, ya harus segera sujud. Nah, itu tadi kepositifan atau kelebihan ya sholat munfarid daripada sholat berjamaah. Nah, sekarang kita kaji
keutamaannya, kemuliaannya sholat berjamaah dibanding sholat munfarid. Yang pertama, kita yang sholat jamaah maka bisa rehat di antara kesibukan bekerja. Jadi begitu masuk waktu sholat, kita bisa rehat, istirahat dulu sebentar lah dari kesibukan, dengan atau untuk melaksanakan sholat jamaah. Kemudian di masjid atau di musola kita bisa ketemu dengan teman-teman, bisa ngobrol sedikit, bincang-bincang sambil melepas lelah. Ini dapat membuat kita lebih fresh. Berbeda kalau kita terus menghadap laptop dari pagi sampai siang, sholat sebentar. Seperti itu. Kalau orang yang munfarid mungkin kerja terus. Sehingga orang yang sholat jamaah itu ada jeda dan itu membuat dia fresh, berbeda dengan orang yang munfarid. Mungkin dia sangat terpaku, sangat tertekan, dan terus terang sholatnya cenderung cepat kalau dia dikejar-kejar oleh pekerjaannya tersebut. Sehingga kurangan sholat jamaah yang kurang fleksibel tempatnya, kemudian harus ke masjid, itu menjadi hilang atau tertukar dengan keutamaannya, yaitu dapat menjadikan kita sedikit banyak beban pekerjaan itu menjadi terkurangi karena urat-urat saraf kita menjadi lebih kendur, dan nanti setelah istirahat sebentar dan sholat tadi bekerja lagi mungkin bisa lebih giat lagi, gitu, lebih produktif gitu. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat, untuk keutamaannya atau kemuliaan dari sholat jamaah daripada sholat munfarid adalah nilai pahalanya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sudah sangat hafal, saya yakin semua sudah paham betul bahwa sholat jamaah itu nilai pahalanya ada yang mengatakan 25 kali lipat dan ada yang mengatakan 27 derajat. Ini kelebihan kemuliaan dari sholat jamaah. Sedangkan sholat sendiri atau munfarid itu hanya dapat satu sholat satu. Sehingga teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, secara matematis apabila kita itu sholat jamaah dalam sehari dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kita lakukan secara penuh, tidak terlambat, berjamaah di masjid, maka nilai pahalanya adalah berapa? 17 rakaat kali 25 atau kali 27, sehingga hasilnya adalah 425 atau 459 rakaat. Kita bandingkan untuk orang yang sholat munfarid, kalau nggak meninggalkan sholat sama sekali dalam sehari itu, dia mendapatkan 17 rakaat. Kita lihat 425 atau 459 dengan 17 rakaat, ya, sangat jauh sekali. Dalam bahasa Jawa itu jomplang, gitu ya, jeglek, bedanya sangat jauh. Itu baru satu hari. Nah, itu baru satu hari, belum kalau 1 bulan, ya, 1 tahun, atau seumur hidup kita, antara yang sholat jamaah dengan sholat munfarid. Itu adalah kemuliaan yang kedua. Kemudian kemuliaan yang ketiga, yakni orang yang melakukan sholat jamaah, kan dia harus berangkat ke masjid atau musola, dia pasti melangkahkan kaki, dan yang utamanya itu berjalan.
Meskipun demikian kalau berkendara ya tetap boleh, tetapi memang yang lebih utama itu jalan kaki. Kenapa? Karena setiap langkah menuju ke masjid ini atau pulangnya itu ada nilai kebahagiaan, ada nilai kebaikannya, dan ada peningkatan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu. Sedangkan untuk orang yang sholat munfarid kan umumnya dilakukan di rumah, maka tidak mendapatkan kesempatan ini. Tidak ada langkah-langkah ke masjid, tidak ada langkah-langkah pulang dari masjid. Nah, sehingga tidak mendapatkan ini. Kemudian yang keempat, yaitu orang yang sholat jamaah itu berarti telah melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Yaitu perintah apa? Ya perintah sholat jamaah. Jadi sahabat-sahabat perlu kita ketahui bahwa berkaitan dengan sholat wajib ya, itu ada dua perintah. Yang pertama perintah wajib, perintah laksanakan sholatnya itu, sholat wajibnya itu. Dan yang kedua adalah perintah laksanakan sholat jamaahnya itu ya. Jadi orang yang melakukan sholat jamaah itu berarti sudah melaksanakan perintah Rasulullah SAW, yaitu perintah sholat jamaah. Sedangkan bagi orang yang sholat sendiri, sholat munfarid, maka dia tidak tercatat sebagai orang yang menjalankan perintah Rasul. Loh kok begitu? Oh iya, dia tidak melakukan sholat jamaah, dia hanya melaksanakan sholat saja, satu perintah Rasul. Sedangkan perintah jamaahnya itu dia tidak laksanakan. Loh kok bisa? Karena dia melakukannya sendiri ya, jelas nggak jamaah dong. Nah, apa perintah Rasulullah berkaitan sholat jamaah ini? Di antaranya ada salah seorang sahabat Nabi yang buta. Itu dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta, tidak punya penuntun, bolehkah saya sholat di rumah atau tidak sholat jamaah di masjid? Begitu. Kemudian Rasulullah bagaimana menjawabnya? Mula-mula diizinkan, tetapi kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu mendengarkan azan? Apakah kamu mendengar azan? Ketika laki-laki itu menjawab, iya saya mendengar. Maka datangilah, artinya datangilah sholat jamaah, karena azan itu merupakan pertanda akan dilaksanakan sholat jamaah. Kemudian di peristiwa yang lain Rasulullah pernah bersabda, beliau akan meminta salah seorang dari sahabat untuk menjadi imam di masjid, dan beliau sendiri akan berkeliling, akan membakar rumah-rumah yang para lelakinya itu tidak melaksanakan sholat jamaah. Jadi ini yang keempat, sahabat-sahabat, dan mungkin termasuk kemuliaan yang penting juga. Karena apa? Orang yang melaksanakan perintah dengan orang yang tidak melaksanakan perintah itu sudah satu perbedaan yang sangat jauh. Satunya dapat, satu enggak. Kalau yang tadi masalah pahala ya, meskipun sedikit kan dapat ya, sini dapat 27, sini dapat 1. Tapi kalau ini tidak menjalankan dan menjalankan. Nah, sobat-sobat, itu tadi beberapa kemuliaan antara sholat munfarid dan sholat jamaah. Nah, sekarang sahabat-sahabat pilih mana? Mengambil kepositifan sholat munfarid atau memilih dari kepositifan sholat
Jamaah, ini tergantung dari sobat-sobat semuanya tentunya. Nah, kasih komentar ya di kolom komentar. Demikian sahabat-sahabat uraian saya, semoga ada manfaatnya dan semoga uraian ini juga bermanfaat untuk Anda sehingga lebih memantapkan pada pilihan Anda, dan saya berharap pilihan Anda itu pilihan yang tepat untuk masa depan Anda. Masa depan apa? Yaitu masa depan kehidupan kita setelah di dunia atau kehidupan kita di akhirat. Ingat, pada video yang terdahulu sudah saya sampaikan judul tema bahwa pekerjaan utama kita itu adalah sholat, bukan menjadi dokter, bukan menjadi guru, bukan menjadi petani, bukan menjadi pegawai, bukan, tetapi sholat. Apapun aktivitas kita untuk mencari maisha itu hanyalah sekedar pengisi waktu luang antar sholat. Terima kasih sudah menonton, sudah subscribe, sudah like, dan apalagi sudah share video ini. Semoga Allah memberikan bagian pahala kepada sahabat-sahabat semuanya dan diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, dan umur yang panjang, yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya.